sekolah, guru udah ngeliat anaknya lebam, anaknya berdarah, anaknya kepalanya pitak, anaknya bekas sundutan rokok, Bu. Terus gurunya cuma bilang apa? Kamu kenapa? Kenapa ininya luka? Sini diobatin. Tapi nggak coba dipanggil orang tuanya. Bu, kenapa anaknya kok luka datang ke sekolah? Tanya. Ini enggak, Bu. Datang ke sekolah diobatin, datang ke sekolah diobatin. Hari itu ketika dia pulang sekolah, dia ke warung, salah, suruh belanja sama ibunya, begitu balik dipukul pakai cobek, meninggal dunia. Nih Bu, ya, pilu derita anak tiri dibawa ke liang lahat. Ya, jadi hari ini yang menjadi pelaku kekerasan di anak-anak kita orang-orang terdekatnya anak-anak. Bapak kandungnya, ibu kandungnya, bapak sambungnya, ibu sambungnya. Nih, sekarang yang menjadi para pelaku kekerasan terhadap anak. Nih, lagi. Nih, anak-anak bocil nih, Bu. Ya, usianya berapa? Karena ditutup, karena adalah anak-anak. Nih, usianya 10, 11, 13, 14 tahun. Yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan usia 12 tahun. Kenapa? Nih, Bu, di 4 anak laki-laki ini menyimpan video porno lewat grup WA dari games yang mereka mainkan. Terjadi di belakang kantor wali kota Jakarta. Nih Bu, makanya saya nih waktu itu sama Hotman Paris. Waktu itu saya bilang, nih 2 anak ini nggak bisa dihukum, harus hanya dibina. Dibinanya di mana? Di dinas sosial. Kenapa? Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak, di sistem peradilan pidana anak, anak di bawah 14 tahun tidak bisa dikenakan hukuman. Yang bisa dikenakan usia 14 tahun ke atas itu bisa di sistem peradilan pidana anak. Di bawah 14 nggak bisa. Lalu orang tua mana yang terima ketika anaknya sudah jadi korban? Sampai hari ini pun anaknya, maaf ya Bu, masih stres. Ya, jadi ini udah kejadiannya, ini sudah 4 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini masih didampingi oleh psikolog. Nah ini Bu, ini yang kita, anak-anak kita hari ini, makanya kalau saya melihat orang tua hari ini yang cuek, orang tua hari ini yang nggak pernah komunikasi, terutama ayahnya, Bu, siap-siap saja. Kita akan melihat anak-anak kita, kalau tidak jadi pelaku, akan menjadi korban di masa yang nantinya. Ya Bapak Ibu, nih, seorang mahasiswa, korbannya 200 lebih anak-anak Indonesia. Lewat apa? Lewat media sosial. Ya, jadi lewat media sosial, Instagram, Facebook, rata-rata Instagram sama Facebook sama Twitter, 3 Bu, media sosial yang dilakukan mahasiswa. Kenapa kami cari? Karena ada satu korbannya, maaf Bu, gantung diri. Gara-gara dia, kami cari sampai ke Polda Lampung. Jadi kita tangkap dia di Lampung Bu, pemuda ini. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Jadi dia hari ini Bu, dan saya bilang tadi dibilang sama Bu Siti benar, sama Pak Atta benar. Hari ini Bu, orang-orang kayak gini di media sosial banyak. Ya, terus anak-anak kita, saya udah dari Aceh sampai Papua sama Bu. Anak-anak yang mudah tertipu daya, anak-anak yang mudah termanipulasi, anak-anak kita mudah diiming-imingi, anak-anak kita mudah ditipu oleh orang-orang ini. Kemarin saya bilang anak SMA tuh laki-laki. Dia kenalan lewat salah satu aplikasi micet, dia kenalan itu profilnya perempuan. Dia seneng, cantik apa, padahal tuh cewek nggak pernah ngeliatin mukanya, dia cuma ngeliat profilnya. Diajak kenalan, nyambung lewat WA, lalu komunikasi lewat WA, chat-chat mesum semuanya, sampai dikirimin video porno tadi. Sama yang dilakukan mahasiswa ini juga. Kalau korbannya anak perempuan, profilnya laki-laki. Kalau korbannya anak laki-laki, profilnya perempuan. Ya, nanti apa yang tidak dilakukan oleh orang tua, nih sama si pelaku ini, groomer namanya, sama si groomer ini dilakukan. Apa yang dilakukan? Bu, dicari perhatian. Mau berangkat sekolah ya, hati-hati ya, jangan lupa sarapan. Pulang sekolah, udah pulang sekolah ya, istirahat dulu dong, jangan main melulu. Sama orang tua harus baik ya, harus sopan. Kayaknya baik Bu, Pak. Padahal ada satu tujuannya dia, dan itu nggak pernah disadari oleh orang tua. Sampai anak kita punya ikatan batin sama si pelaku. Apa yang diminta oleh si pelaku akan diberikan apapun oleh anak-anak kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, nih pelakunya. Kemudian nih, prostitusi online nih, Bekasi, Jakarta, Samarinda, Aceh. Nih Bu, anak-anak kita. Ya.
Berangkat sekolah, berangkat. Begitu pulang sekolah, ketemu sama temennya, nggak tahu komunitas mana, udah mulai. Sekarang para anak-anak yang menjual, orang dewasa yang menjual anak-anak, hari ini udah tidak datang lagi ke apartemen, karena sudah mulai dirazia. Tapi yang dicari apa? Kontrakan di perkampungan padat. Bu, dicari tuh. Sama si mucikari. Jadi orang yang punya kontrakan banyak, dicari, disewa kamarnya sampai 3 bulan, berapa kamar, senang yang punya kontrakan. Tapi nggak pernah nanya buat siapa. Ini terjadi tuh lagi di Bekasi Barat, di belakangnya apa sih itu yang satu Kayu Ringin, satunya lagi yang di belakang ada mall yang baru apa Bu? Yang di Pekayon itu, Pakuwon. Nah, Bu, di situ. Ya, dekat situ, Bu. Jadi dicari anak-anak, terus kemudian diiming-imingin sama dia. Apa iming-imingnya? Diajak jalan-jalan ke Bali. Diajak jalan-jalan ke Jogja. Terus setelah itu apa? Dia disuruh datang ke kontrakan, dikasih baju bagus, dikasih apa? Dipoto, Bu. Anak-anak kita nggak tahu tuh. Setelah dipoto, dimasukin ke salah satu aplikasi, dijual anak-anak kita. Hari itu dia jadi korban, itu kami dampingi. Hari itu dia menjadi korban, dia sedih, bapaknya sedih, ibunya sedih. 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Karena selama dia ditahan di kontrakan itu, Bu, dia dijual sama si mucikarinya. Mucikarinya siapa? Anak-anak SMA. Ini anak SMP yang jadi korban, anak SMA mucikarinya. Satu hari, Bu, pelanggannya 4-5. Ibu bayangin. Setelah itu apa? Setelah itu ada videonya, nggak bisa lepas akhirnya anak-anak kita. Tapi sudah ditangkap waktu itu mucikarinya. Tapi korbannya yang awalnya korban, dia dijual. Bu, apa yang terjadi? Sekarang nggak sekolah. Ngapain dia? Tuh, jualan online. Online yang prostitusi. Kenapa? Karena merasa dapat uang gampang. Saya waktu itu pernah edukasi di salah satu sekolah di SMP Jakarta Barat. Pak, Bu, selesai saya ngomong sama anak SMP. Hati-hati ya anak SMP hari ini. Satu, yang sudah akhir balik, yang sekarang sudah berani berhubungan seksual sama pacarnya atau siapapun. Saya ngomong, Bu. Sekarang hari ini terutama anak perempuan yang hari ini sedang mengalami satu, menstruasi berbulan-bulan tidak berhenti. Kedua, keluar cairan berwarna hijau kehitaman dan berbau amis. Periksa ya. Mungkin kalian kena gejala kanker serviks. Bu, saya ngomong sama anak SMP. Dah, setelah selesai edukasi, seperti ini. Di akhir slide saya ngasih nomor WA. Ya ada yang tanya, nggak ada yang nanya Bu, anak SMP Pak biasanya. Setelah ini kalau ada yang mau konsultasi, ini nomor WA-nya kakak ya. Pulang saya, waktu itu saya nggak bawa kendaraan, saya naik kereta. Saya dari Kota Tua, saya ke Bekasi naik kereta. Begitu baru sampai di stasiun Bu, ada yang WA ngechat saya. Kak, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, aku mau konsultasi boleh nggak? Ini siapa? Saya tadi siswa yang kakak datengin di sekolahnya. Oh iya, ada apa? Lagi nih Bu, anak-anak kalau punya masalah nggak bercerita bahwa itu masalahnya dia. Selalu ngomong masalah temennya, bener kan? Ngomong tuh dia, Kak, aku temenku punya masalah. Masalah apa? Seperti yang tadi kakak ceritain. Cerita apa? Kakak kan banyak ceritanya. Temen aku udah 4 bulan, mensnya nggak berhenti Kak. Sering sekali ke kamar mandi. Dia cerita Bu, tapi saya cari profilnya nggak ada, gelap. Jadi saya nggak bisa lihat di wajahnya yang mana. Hari Selasa saya edukasi, terus saya bilang ya udah, nanti kita ketemu ya hari Kamis, tapi hari besok nggak bisa. Hari Kamis saya balik lagi Bu ke Kota Tua Pak. Terus kayak ketemu sama anak ini bertiga, dia naik bajai. Setelah itu saya bilang, udah pada makan belum? Belum Kak. Kamu udah selesai sekolahnya? Udah Kak, jam 2 saya ketemu anak-anak itu. Terus saya ketemu, makan, sambil makan saya tanya, kemarin yang WA siapa? Aku Kak. Terus yang punya masalah siapa? Aku Kak. Terus teman kamu ngapain ini dua-duanya? Dia yang tahu masalah aku Kak. Oke. Apa yang kamu rasakan? Aku udah 4 bulan Kak, mensnya nggak berhenti, perutku sakit. Ada itu kata temennya, iya Bu, dia kalau misalnya kalau pembalut itu sampai banyak Bu. Kenapa ya Bu? Udah periksa belum? Belum. Lalu saya cari di Google dokter kandungan terdekat dari Kota Tua. Dapat saya di Pinang Sia, Bapak Ibu. Saya bawa anak ini ke Pinang Sia, ke dokter di Ruko saya bawa.
Lalu saya minta tolong, dok, saya minta tolong dicek ya, ada apa dengan anak ini? Karena menurut keterangan anaknya 4 bulan mensnya nggak berhenti. Diperiksa sama dokter. Setelah udah selesai dokternya keluar. Bu, ini anak siapa? Anak ibu bukan? Oh bukan dok, ini anak kemarin saya edukasi di sekolahnya. Bu, saya rekomendasi ini ke Rumah Sakit Sulianti Saroso ya bu. Periksa ya bu, langsung ke objin spesialisnya. Kenapa? Karena saya khawatir terdeteksi anak ini gejala kanker serviks. Kenapa dok? Karena di bibir vaginanya ada jamur titik-titik putih bu. Dah bu, saya bawa surat rekomendasinya, kamu ikut saya ya, kita ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Saya bawa bapak ibu, anaknya ke SMP tadi, anak SMP kelas 8, bawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Begitu keluar, dokternya bilang, bu, gak bisa ya, ini gak bisa diapa-apain lagi bu, harus dikasihkan tindakan. Apa tindakannya? Diangkat rahimnya supaya mensnya bisa berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari Komnas Perlindungan Anak mendapatkan undangan dari SMP Negeri 11 Kota Bekasi. Kegiatan ini kami hadiri dalam rangka preventif edukasi yang kami berikan untuk orang tua yang ada di SMP 11 khususnya kelas 8. Kegiatan ini adalah dalam rangka bagaimana cara orang tua memberikan pengasuhan, perlindungan, pendidikan yang baik untuk anak-anaknya selama di rumah. Dan terus kemudian juga orang tua juga diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak para remaja sehingga anak-anak kita terbebas ataupun terhindar dari menjadi pelaku ataupun korban kekerasan. Ikuti kegiatan kami di sekolah selanjutnya yang akan kami datangi, kami hadiri untuk dalam rangka memberikan kegiatan preventif untuk anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Saya dengan Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.